wabarakatuh. Kita dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban akan melakukan observasi dan juga wawancara terhadap bidan di Posyandu 2 di Merkawang ini. Saya Ifyatul Wahyu Kristia dan rekan saya Sri Hidayati. Nah, di sini kita akan mulai observasi dan juga wawancara. Yuk, ikuti. Aku sehat, aku kuat, karena aku selalu makan yang bergizi, aku pintar. Posyandu ini biasanya dikenal masyarakat Merkawang dengan sebutan Rosella 2. Di sini, Rosella 2 mempunyai satu bidan yang siap untuk memantau kesehatan warga Merkawang dan juga beberapa jumlah kader yang membantu. Di Rosella 2 ini mempunyai beberapa pelayanan yang mulai dari ibu hamil sampai dengan masyarakat lanjut usia. Yang namanya komunitas ya, maksudnya di masyarakat itu pasti ada lah. Pasti ada yang misalnya anak-anak dengan kondisi gizi yang tidak sesuai dengan usianya, seperti itu kan tetap ada. Jadi maksud dari Posyandu ini kan untuk melihat mendeteksi ya, dan mengevaluasi sejauh mana anak-anak itu berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Gitu. Untuk di Posyandu ini sendiri itu masalah apa sih Bu yang sering terjadi pada anak-anak itu? Sama dengan di tempat-tempat lain ya, saya kira sama. Jadi biasanya ada perkembangan atau pemantauan status gizi yang tidak sesuai dengan usianya, misalnya gizi kurang atau berat badan tidak naik. Kan kalau kita ketemu 3 kali gitu aja ya berat badan tidak naik, kan perlu kita waspadai. Jangan sampai kondisi ini yang akhirnya nanti merujuk ke stunting ya Bu ya. Anak nanti jatuh ke gizi yang kurang bagus dulu, gizi kurang, gizi buruk, dan akhirnya nanti bisa ke stunting. Seperti yang disampaikan Ibu Bidan, masalah perkembangan yang sering terjadi di Posyandu Rosella 2 ini yaitu permasalahan gizi buruk dan juga stunting. Kita mempunyai kesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah orang tua yang anaknya berpotensi stunting. Saya ibu muda ya. Pengalaman saya baru sedikit Mbak, karena ya kan baru belajar. Dari awal lahir itu adik itu saya lahiran sesar karena adik terlilit oleh tali pusat. Untuk berat badan, tingkat kepala, panjang adik itu normal waktu lahir, sudah itu masih normal. Usia 1 tahun adik lingkar kepala itu sekitar 34 cm, berat badannya 9 kilo. 2 tahun sekarang kan 2 tahun 3 bulan, 2 tahun kemarin lingkar kepala 40 cm, berat badannya berapa ya, 10 kilo, 10,3 kilo. Bulan ini ternyata kok saya tuh kaget kok dapat WA dari kader, iya dari Bu Bidan, dapat PMT. Saya kaget kok dapat PMT itu berarti adik stunting ya. Iya Mbak, saya kaget hari ngecek. Habis itu saya cek, hari ini kan ada Posyandu. Berat badan adik sekarang 11,3 kilo. Iya, ada pertambahan. Lingkar kepalanya tadi 47. Saya tanya ke Bu Bidan, ada dokternya, dokter umum lah dari atasan. Dok, oh enggak, tapi kalau untuk stunting ini dari Bu Bidan ya. Saya tanya, Bu, adik kok stunting, kenapa ya? Dari segi apanya ya? Saya tanya begitu. Itu Mbak, berat badan 3 kali atau gimana ya, 3 bulan, setiap bulan 3 kali Posyandu itu tidak ada kenaikan. Oh berarti itu yang dinamai stunting. Iya Mbak, itu nanti kalau 3 sampai melebihi 3 kali 4 kali lah, itu nanti berkurangnya gizinya kurang. Oh jadi gara-garanya itu ya Bu, adik terkena stunting ya. Adapun beberapa saran dari Ibu Ima agar keluarga atau anak tidak terkena stunting. Pertama dari keluarga, dukungan keluarga itu sangat-sangat penting. Jadi seperti ini ya, seperti kegiatan Posyandu ini kan bisa dilihat bagaimana animo masyarakat untuk membawa anaknya ke Posyandu. Minimal kita pantau dulu kondisi anak ini bagaimana, tumbuh kembangnya bagaimana ya.
Kalau sudah ibu-ibu terutama nggih, seluruh keluarganya ini paham bahwa posyandu ini penting, mereka akan selalu membawa anaknya ke posyandu sehingga bisa dilihat, bisa dievaluasi bagaimana toh perkembangan anak saya, bagaimana tumbuh kembangnya nggih. Dengan berbekal buku kaya ini yang menjadi bacaan keluarga bisa dilihat. Kemudian di sini juga ada edukasi-edukasi apa yang harus kita lakukan untuk menstimulasi tumbuh kembangnya, bagaimana contoh-contoh menu zat gizi yang baik yang diberikan untuk anak ini juga ada. Jadi kita lebih memanfaatkan buku kaya ini, selain kita kasih edukasi bagaimana pola asuh yang baik untuk anak-anak. Ya, tidak terlepas dari peran ibu terutama nggih. Seorang ibu itu harus senantiasa mengupgrade ilmunya, jangan sampai tidak tahu di zaman sekarang, terutama di era teknologi sekarang ya, banyak sekali media sosial yang kalau diakses gitu banyak sekali pengetahuan tentang itu parenting, pola asuh itu bisa diberikan, bisa dipelajari sehingga tidak ada alasan ibu-ibu untuk tidak mengetahui bagaimana ilmu yang baik, pengetahuan yang baik untuk tumbuh kembang anaknya. Jadi kita pertama juga harus motivasi dan dukungan keluarga, kemudian pengetahuan ibu harus selalu ditingkatkan. Peran tenaga kesehatan kader juga sangat penting untuk mengawal mereka supaya dalam memberikan pola asuh ini benar-benar baik. Terus harapan ibu kepada anaknya untuk selanjutnya bagaimana? Kalau harapannya sih adik kan dari 2 tahun 3 bulan ini kan belum bisa makan nasi nasi bubur itu enggak tahu. Untuk makan nasi tuh minimalnya tuh usia berapa ya? 6 bulan atau 6 bulan belum masih belajar. Paling tidak 18 2 tahun itu udah seharusnya udah makan nasi Mbak, tapi adik itu belum bisa. Saya enggak tahu dari keteledoran saya, kan saya sibuk sekolah enggak tahu. Harapan saya untuk adik semoga sudah mau makan nasi gitu loh Mbak. Saya harapannya gitu, kan masih tidur terus Seumpama nasi tapi di kayak kan bubur gitu loh. lah iya itu adik, makanya itu nasi tim, kalau di sini namanya tim itu loh Mbak. Tim nasi dikasih air banyak jadi liwet lah, tapi itu masih makanya kalau bisa nasi itu belum mau. Harapannya semoga adik bisa cepat mau makan nasi Biar supaya nggak kedeteksi. tidak stunting lagi. Untuk ayah dan bunda yang sedang berjuang, kami tahu perjalanan ini memang tidak mudah. Setiap hari Anda harus berusaha memberikan yang terbaik untuk buah hati tercinta. Meskipun tantangan begitu besar, jangan menyerah. Stunting dan gizi bukanlah akhir dari cerita. Dengan asupan gizi, stimulasi yang tepat, dan juga dukungan dari tenaga medis, masih ada harapan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik. Kami percaya kasih sayang dan keteguhan hati adalah kekuatan terbesar. Bersama-sama, mari kita terus belajar, berupaya, dan juga berdoa agar setiap anak Indonesia bisa tumbuh sehat dan meraih masa depan yang cerah. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang tangguh.